إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah semata kita dapat melaksanakan segala bentuk aktivitas kehidupan kita. Kemudian kita dapat melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marilah kita senantiasa mempergunakan kenikmatan dari Allah tersebut untuk meningkatkan ketakwaan, ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu illallah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak untuk ditaati secara mutlak, tidak ada yang berhak untuk dipatuhi secara mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita beserta kenikmatan-kenikmatan yang sudah dititipkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kita menjalani kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita semua, memberikan kepada kita sebuah pesan yang penting yang senantiasa membuat kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya diri kita tidak merasa paling baik, paling bersih, paling suci dari segala perbuatan dosa, sehingga diri kita tidak merasa selamat dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita tidak merasa yang paling mulia di antara sekian umat manusia. Allah menyampaikan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah sekiranya manusia itu berpikir, berprasangka, menyangka bahwa ketika sudah mengaku sebagai orang beriman tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini sama sekali Allah tidak memperkenankan jawaban. Karena sudah pasti setiap hamba yang mengaku beriman kepada Allah, setiap insan yang mengaku berserah diri kepada Allah, pastilah mengalami ujian, berbagai cobaan, bahkan permasalahan dalam kehidupannya. Namun ingatlah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian, cobaan, permasalahan dalam kehidupan seorang beriman, disitulah karena Allah
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa dengan ujian itu justru semakin bersyukur kepada Allah, siapa dengan cobaan itu justru semakin taat kepada Allah, bukan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dengan berbagai macam musibah membuat hidupnya sengsara, merasa tidak punya apa-apa, namun tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau hati kita senantiasa beriman kepada takdir yang telah ditentukan oleh Allah, kita tidak akan pernah mencela, tidak akan pernah menyesal apapun yang telah Allah tetapkan untuk diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah pasti kala akan menguji setiap orang beriman, setiap manusia, setiap hambanya, baik dengan kekurangan hartanya, dengan kemiskinan, dengan kekurangan, dengan kematian, bahkan dengan penyakit-penyakit yang menyebabkan dirinya lemah di hadapan Allah. Disitulah Allah ingin melihat wabasyiris sabirin. Allah ingin melihat siapa yang bersabar menghadapi ujian itu. Allah ingin melihat siapa yang menerima ujian tersebut dengan lapang dada, ikhlas lillahi ta'ala, tidak mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasan untuk orang yang sabar, mereka yang senantiasa mengakui bahwa semua ini atas izin Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar adalah ketika mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan musibah dari Allah, apapun bentuknya, bagaimanapun rasanya, selalu mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya lemah, merasa dirinya tidak berdaya, sehingga mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Balasan orang tersebut adalah ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Setiap orang yang bersabar, ikhlas lillahi ta'ala menghadapi setiap permasalahan kehidupan, cobaan, ujian dia hadapi dengan penuh kesabaran, balasannya adalah shalawatum mir rabbihim, kebaikan-kebaikan yang sudah Allah siapkan namun tidak pernah terbayangkan olehnya Sebelum itu tidak pernah manusia memikirkan apa balasan untuk orang yang bersabar. Sebelumnya manusia tidak pernah terfikirkan apa dampak dari kesabaran tersebut. Tapi Allah sudah menyiapkan shalawatum bir rabbihim, kebaikan-kebaikan, keistimewaan, kemuliaan, karunia yang hanya diberikan untuk orang yang bersabar. Bahkan selain kemuliaan itu, Allah menyediakan warahmatun, dan belas kasihnya. Sehingga setiap hati yang senantiasa tawakal kepada Allah, hati yang senantiasa pasrah kepada Allah, hati yang senantiasa ikhlas lillahi ta'ala, tidak akan pernah keluar dari permasalahan kehidupan kecuali dengan penuh kebaikan dan kebahagiaan. Dan itu hanya dirasakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pelajarannya adalah bagaimana sampai hari ini kita menyikapi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menyikapi setiap ketetapan ketentuan yang sudah Allah gariskan untuk kita semua. Apakah kita sudah ikhlas lillahi ta'ala? Apakah kita sudah pasrah tawakal sepenuhnya kepada Allah ta'ala? Atau justru kita masih mengungkit, mencela, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau bahkan dengan sebab ujian itu justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, badiru bil a'mali fitana. Wahai sekalian umat Nabi Muhammad, bersegeralah untuk melaksanakan amal-amal ibadah sehingga kalian selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman yang sudah mulai merajalela di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini ujian kita bukan sekedar ujian kehidupan tentang kekurangan, kemiskinan ataupun kekayaan, tapi ujian yang paling bahaya ketika adalah
sebuah barang, sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah, sudah diperintahkan oleh Allah, menjadi kewajiban, menjadi syariat untuk umat Islam. Namun umat Islam memandangnya seakan itu bukan yang halal, memandangnya seakan itu bukan perintah Allah dan Rasulullah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan peduli kepada sesama, meninggalkan masjid yang sudah Allah titipkan kepadanya. Sehingga apa yang dicari bukan tentang akhirat, yang dicari hanyalah kenikmatan yang sementara, tidak ada bekasnya sama sekali, apalagi mengantarkan dirinya kepada kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian kita hari ini adalah bukan tentang kita sulit beribadah, bukan tentang tempat ibadah kita yang hilang, tapi yang hilang adalah keinginan dan kekuatan niat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita lebih memilih kehidupan dunia kita, lebih memilih handphone kita, lebih memilih televisi kita, lebih memilih permainan-permainan yang sia-sia itu, daripada kita mendatangi panggilan azan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul melihat siapa hambanya yang siap berjuang sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Siapa yang mau tetap tunduk patuh bersujud beristighfar kepada Allah sampai akhir hayat menjemputnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian kita hari ini adalah ujian yang paling berat. Sehingga marilah kita bersama-sama kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kembali bersama-sama mempelajari apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita pelajari kembali apa yang menjadi syariat untuk kita semua selaku orang Islam, orang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kalau kita sudah demikian, insya Allah segala bentuk fitnah, ujian, mara bahaya Allah hindarkan dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب جميع نواهيه. اعملوا آجركم الله. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته فقال ولا يزال قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمظلومين في كل بلدان المسلمين وفي فلسطين وفي غزة وحرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين وحرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.